Bi'ulumihi wa'iyyahu bidarani amin. Rabbi istaghfir sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna fatahna laka fathan mubina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum muriduna salikuna ila Allah ta'ala fa ahlullah ta'ala ala qismaini. Jadi terus dawe Ibnu Athaillah Sakandari menungso sing dipun takdiraken karena Allah Subhanahu wa taala saged nusul, artinya saged sambung rohanine kaliyan Allah Subhanahu wa taala niku diawali dari suluk, artinya perjalanan, perjalanan rohani, perjalanan hati, berusaha mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala dengan segala cara, dengan usaha kemauan, sehingga kita bisa kenal. Diarani kenal muka ahlullah, jadi keluarganya Allah. Ini terus Ibnu Athaillah Sakandari ala qismaini, niki wonten dua bagian. Jadi menungso wonten ing dunya menika sing mengenal dhumateng Allah Subhanahu wa taala niku ada dua bagian. Sebab inti saking Allah menciptakan kita sedaya menika hakikate dawuh-dawuh Allah sedaya menika intine satu, supaya kita tetap mengenal Allah Subhanahu wa taala koyok kenali di waktu sebelum balik, koyok kenali di waktu di alam lahir, di alam ketuhanan, di waktu ono dengan alam kandungan. Maka disampaikan di Nabi Dawud, sedaya bayi yang dilahirkan itu dengan keadaan fitrah suci. Napa sing suci? Ya, padahal nek cara awak jelas tak suci, ngetik tok. Bayi lahir kebaran gete wiladah. Gete di waktu kebersamaan dengan melahirkan. Secara dasar, secara awak kasar jelas bersih. Tapi Kanjeng Nabi mengatakan fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan niku keadaan fitrah, artinya suci. Artinya suci sinten, yaitu rohani suci, gak kecampuran kesenangan dunia. Bayi lahir niku artinya gak kerebutan dunia bebas. Tetap kalau di alam lahir sebelumnya, yaitu cuma memandang Allah, cuma mengingat kepada Allah sampai akhir balik. Sebab tanda balik, nek perempuan biasa ditandai keluar darah haid, ya, lagi-lagi ditandai keluar mani. Mulai itulah Allah memberikan tanda, bahkan di alam balik sudah sampai. Mulai rohani kita wis tak fitrah maneh, sebab mulai diuji karo kesenangan dunia. Berkali di waktu akil balik, di waktu awal balik itu setiap umur sak monten itu awal-awal mengenal dunia. Sak dereng itu kaya kenal, tak mungkin ada apa turun sekolah itu warga kata mikir urusan pekerjaan gak mungkin. Aku mangan apa, memikir rencana kata nanggi kau no. Sebab di kurung suci fitrah. Kalau ceritanya apa ada sebelah grup kata mikir no, aku tidak pekerjaan kau no.
menikah duwe panganan mereka aduh gak ada kesusahan, gak ada sumpah sebab di kono itu napa fitrah si berbalik masalahnya mulai balik maknanya sampai di tempat ujian apa ujian itu ujian alam dunia ini pun sampai rohani dikotori karo kesenangan dunia cukup di ini pandangan mata dohir cukup dari awak jasmani maka hukumnya wajib jadi hukumnya wajib rohani ini kenal anggone Allah wajib sebab intinya itu kenal di mata Allah atau iman di mata Allah ya. Sebab di ayat Al-Quran ini ada satu ayat yang berikut diterangkan bahwa ketika sudah pisah rohani dengan jasmani alias mati nanggini alam kubur jasate rohani ini protes nanggini Allah mohon kepada Allah nangis Gusti tolong sampai balik nopulo walaupun sebentar walaupun sekejap walaupun sedikit ya waktu ini supaya aku bisa beriman padahal di dunia koyo beriman padahal iman itu di hati nah, artinya itu artinya betul-betul merasa adanya Allah di setiap keadaan dimanapun tempatnya ini hati silfitrah mengenal kepada Allah itu dibagi dua yang namanya muradin yang namanya muridin malah yang sampai diarani majidubin ya majidubin majidubin itu maknanya pun ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi pertama muridin itu orang yang berusaha ya, kayak awak dewe kabeh berusaha duwe ati kepingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala lewat ngaji tasawuf lewat ngaji ilmu hakikat nah, sebab nek di golek dengan cara ilmu syariat ilmu fikih ilmu yang lain sing urusan bab tauhid itu gak bisa ditemukan sebab urusan mengenal kepada Allah harus di samping ilmu syariat ilmu fikih ilmu luar itu harus dilanjutkan dengan ilmu tasawuf atau ilmu hakikat baru bisa mengenal Allah dengan cara-cara banyak berpikir banyak merasakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun tempatnya rasa mungkin harus istiqomah baru Allah menghendaki majidubin arti ditarik ya kita ditarik walaupun ini awalnya berusaha awalnya mata hati ini tertutup awalnya rohani ini gak pernah sama sekali mengenal kepada Allah cuma rohani kenal lagi ini urusan dunia apa sing ketok moto mripat tauhid ikulah sing diketok mripat batin artinya mripat batin wis dikuasai mripat tauhid ainul basariyah menguasai ainul basirah sehingga ainul basirah mata hatiku sing sak temene harus memandang kepada Allah dimanapun setiap saat apapun keadaan apapun melihat apapun itu harus satu yang dipandang cuma Allah bayai ngono tapi berhubung atine koyok kaca pengiran jarene dik tasawuf apa kaca pengiran kaca gawe ngoco kaca rias apa sing ana ngarepe kaca pasti dik kaca iku pasti ana apa sing liwat dik kaca pasti dik kaca iku ana ya.
nek ana wit-witan ya wit-witan. Nah, nek ana wong suri ya dikocok karo wong suri. Nah, jadi itulah atine wong awam, atine wong sing durung kenal kepada Allah, ngikuti apa sing dadi pandangan lipat atine, padahal bukan urusannya. Rohani gak perlu makanan dohir. Bahkan Allah menciptakan jasmani sing diaran ainul basyariyah, ya, iku meripat dohir, ya. Iki awak jaba niki cukup untuk berhubungan dengan makhluknya Allah yang bisa diraba, yang bisa dilihat. Nah, jenenge alam mulki. Nah, jadi menungso iki ana alam mulki. Jadi menungso niku fi ahsani taqwim di Al-Qur'an ini. Apa maksudnya fi ahsani taqwim? Itu sebaik-baik rupa, sebaik-baik makhluk seluruh ciptaan Allah. Swarga pun ya ngene awake menungso, neraka ya di awake menungso, langit pun ya di awake menungso, apapun lengkap. Sama-sama di kitabnya diarani alamul asghar, alam cilik yang menungso alam cilik. Artinya apa? Alamnya seluruh ciptaan Allah itu begini ciptaan Allah ini menungso. Di kitab itu dijelaskan mana alamul asghar itulah menungso. Jadi manusia itu fi ahsani taqwim. Nek ero rahasiai awake dhewe. Jadi swarga, neraka, langit itu banyak rahasia-rahasia. Ono rahasia bintang-bintang, ya, bulan, cahaya-cahaya, malaikat-malaikat, itu dengan langit. Sehingga menungso dengan kasat mata gak iso ningali dengan jelas. Kecuali orang-orang yang punya kelebihan dari Allah. Iku pun orang awak yang menungso. Jadi menungso itu alam cilik. Terus alam mulki itu alam sing kelihatan. Tapi dengan awak menungso itu alam malakut. Napa alam malakut itu? Alam rahasia makhluk. Jadi makhluk itu dijadikan rahasia. Ini titik ini mengenal kepada Allah. Setelah alam malakut, ya, perlu rahasiai alam apa yang terjadi di dunia ini. Salah satu kejadian di dunia singkat ketok kasat mata tapi keluar batin ini. Itu jadi alam malakut. Kadang-kadang apa bisa menempuh jarak sing jauh tadi dekat, itu termasuk sing jarak ada tadi sidik sing ribuan kilometer jadi bisa meter tok. Iki perlu rahasia makhluk, jeruni makhluk, ono sing waktu, ya macam-macam. Artinya termasuk mulai mukasyafah, dibuka no rahasia makhluk. Biasa rata-rata muridin, artinya wong sing usaha pikir, berusaha mengenal kepada Allah, berusaha artinya supaya tak lali nanggini Allah, merasakan kehadiran Allah. Iku rata-rata kepincut orang nanggini alam malakut rata-rata. Ya, corong di kasar nanggini kesaktian. Ya, usah nyebar corong kasarnya. Bisa melaku di banyu, ya. Sebab bukan cuma ujian. Ujian itu urusan setan, itu urusan bapak, urusannya apa? Karomah, urusan kesaktian, urusannya khariqul adat yang kita ini. Sesuatu yang di luar akal, khariqul adat. Bahasa Arabnya khariqul adat. Sesuatu yang di luar akal. Iki nek wong ahli pikir, ya, wong ahli pikir, iku pasti dilewatno alam malakut rata-rata. Syukur-syukur tadi dilewatno alam malakut. Nek sedikit tok tidak tidik, nah itu tambah bersyukur.
Sebab rata-rata mendekon kono misalnya seumpama perjalanan ke Surabaya di Gambarno, tiba ternyata wis sampai ke Surabaya lari Sidoarjo ono tontonan sing api. Nah, dikono akhirnya mandek kono. Seneng karo tontonan iku mang hiburan. Akhirnya nutup nang ngene Surabaya padha karo ngono iku. Tapi untuk menuju kepada Allah perjalanan rohani maksudnya, sebab rohani itu tidak bisa ditekan. Ya, jadi makanya manusia itu alam malakut, alam rahasia, termasuk rohani. Jadi alam malakut itu banyak rahasia-rahasia makhluk sehingga dikono banyak tertipu manusia. Rata-rata orang yang akan menjadi kekasih Allah alias waliullah, kati mendekat kepada Allah, kati mengenal kepada rata-rata Dewi Sakti lali. Nah, akhirnya lupa kepada Allah, senang ini kehebatan awal. Kadang-kadang apa yang mau terjadi 2 hari, 3 hari, bahkan setahun yang akan datang moro-moro. Oleh sing akeh ahli pikir, padahal gak diniati ngono, ono dhewe. Bahkan Imam Abil Hasan Syadzili, ya seduh bahasa kita baca ini, sampai pernah ngomong di kiriman akibe, seandainya gak ono tuntunan syariat Islam, gak ono aturan Islam, kayak sombong itu, pamer itu, ya diolehnya, saumumnya diolehnya, ya saking gak oleh, ya. Aku mulai detik ini, mulai zaman Nabi Adam, ya, mulai dunia diciptakan sampai hari kiamat, kita itu di aku catatan, aku dulu catatan dari Imam Besar ini diurut dong, sintuwe sebah itu berhubung ono aturan aku mau kawan berber, saumau berber kaisot dari Imam Nabi Syari termasuk karomah. Jadi semua manusia berusaha, ya kabeh iki berusaha iku hati-hati, ya pasti di kono alam malakut, alam rahasia makhluk. Ku ada kadang ono ngene ya merol dhewe wis ono wong kate lagi utang, ono wong kate koyo utang misalnya kan di batin, ya pokok rahasia sing tidak kasat mata jelek. Nah, iki muridin wong sing duwe karep mendekat kepada Allah, wong sing duwe karep berusaha kenal nang Gusti Allah. Sing kedua, nah iki sing pertama ini murid ini orang yang berusaha iku terus istiqomah pikir nek wis waktu ini Allah bakal menarik sing jenenge majidub, bahasa Arab majidubin, ditarik oleh Allah. Itu macam-macam caranya. Ono sing ditekakno suatu cahaya makrifat, sing jelas makrifat, cuma macam-macam. Itu sing berupa cahaya makrifat sing ditekek di rohani ini, sehingga rohani itu padam dengan cahaya makrifat itu. Di Al-Quran nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Sebab apa cahaya di atas cahaya? Sebab manusia sebetulnya cahaya. Tekan Nur Muhammad ketekan cahaya, ya jadi cahaya ditutup dengan cahaya, ya itu cahaya makrifat. Akhirnya rohani dipadang, meripat hati dipadang, isok malam meripat di dohir, sehingga mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sing kenal Gusti Allah duduk gara-gara teko awal usaha. Walaupun usaha apa nih riwayat tetap dulu. Iya ditarik. Nah, ono sing macam dua, sing nomor loro, wong sing ditakdirno wusul, arti makrifat itu kenal nang dene Gusti Allah, iku muradun. Wong sing dikarepno Gusti Allah. Lain iki. Wis kate usaha wong ini gak ada usaha, sebab dia hilang dari pikiran normal. Iki kadang-kadang terjadi mulai cilik, ya. Kadang-kadang ono sing pas ketika wiwitan temen, baru ditarik oleh Allah, baru makrifat kepada Allah.
Tapi nek sing dimaksud muradin iki wong sing dikersakno Gusti Allah mulai cilik. Itu nih Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi rata-rata wali-wali kutub, wali-wali besar itu Syekh Abdul Qadir kan mulai bayi, ya. Bahkan di alam laut, ya, di alam laut Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali. Sebab pernah terjadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj di langit yang keberapa, ya, di gunung itu ono cahaya. Ono cahaya di gunung itu manusia yang berupa cahaya. Nurut. Di gunung itu ketika Kanjeng Nabi berusaha ngangge aras Gusti Allah, singgasana Allah, ya. Kursi Gusti Allah itu bahasa ya, nek di kursi ini di makna di kursi teman ya bahaya. Artinya kebesaran Allah aras. Iki Kanjeng Nabi kesulitan di waktu itu. Ya oh ya, aku tidak aras sih, numpak apa ya. Nah, ketika itu akhirnya ono cahaya roh si berupa ya cahaya sudah ono roh menungso si bercahaya di gunung moro bodok dek ngarepe Kanjeng Nabi. Monggo cara kasarane diisarati monggo Kanjeng Nabi sampean mancing pundakku. Jarine roe Syekh Abdul Qadir Jailani di waktu dereng lahir Kanjeng Syekh Abdul Qadir sing berupa alam roh. Akhirnya dipanci karo Kanjeng Nabi pundake Syekh Abdul Qadir Jailani langsung ngopo koyok ilat banteri sampai itu langsung nang aras. Coba ini kulo umat jenengan Kanjeng Nabi besok-besok bakal lahir tahun saya ini bayi dulu. Akhirnya takon nang Gusti Allah, ternyata betul ya kuwajan menungso yang istimewa sing jenenge Syekh Abdul Qadir Jailani. Merkane bayi ini Syekh Abdul Qadir Jailani lahir pengen pundak yang ngecap napa telapak kaki. Kalau telapak kaki ini dengan pundak yang Syekh Abdul Qadir lahir. Satu keistimewaan termasuk Syekh Abdul Qadir ini bayi langsung poso. Langsung poso. Sebab lahir disusoni agil. Gak mau menyusu ibunya. Akhirnya sampai misalnya sampai kayak tenger-tenger tahun depan ya sampai kayak tengeran ya tahun depan sampai kayak tengeran. Nek kakek bayi itu mang kagel musuh berarti masuk bulan Ramadan. Salah ulu dia kayak tengeran, gak ngeri tanggal lah. Itu harus istimewa satu Qadir. Jadi bayi kagel musuh. Sampai berapa tahun disusui di waktu siang tak gelem akhirnya maghrib puasa. Besok coba mana? Ternyata jangan puasa. Terus dek bunda ya no ngecap telapak kaki nih Rasulullah. Iku bukti. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani, termasuk Imam Abdul Syadili, itu Indonesia kuat, termasuk para wali sing napa muradun, ya. Orang usaha dilanis, tanpa usaha wis dikenal karo Allah. Ya, rohani ini betul-betul mengenal kepada Allah, gak mengenal yang lain. Tanpa ada jeripaya sing susah-susah. Nek gini ya harus berusaha temenan carane memang sing akeh zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan cara zikir, dengan cara merasakan kehadiran Allah, sebab wong pinter ya, wong cerdas iku gak katik golek Gusti Allah. Sebab jelas di Al-Qur'an wa makum aina ma kuntum. Kan jelas Al-Qur'an itu. Aku itu setiap saat bersamamu terus Gusti Allah apa dikolei. Malah iki berusaha menyadari awake dhewe bahwa kehadiran Allah setiap saat namanya awake. Nah, iki enten salah satu surat dari Al-Quran, surat Al-Anfal. Ini jelas surat Al-Anfal ayat 17. Ini sampai mana untuk ini
Apa ayatnya? Satu ayat itu ayat 17. Falam taqtuluhum walakinallaha qatalahum wa ma ramaita id ramaita walakinallaha ramah. Wal yudhiyal mu'minina min bala'an hasanah innallaha sami'un alim. Itu ayat 17 surat Al-Anfal. Nah, apa maksudnya? Jadi saat temennya duduk awakmu sing mateni. Ya, ini ayat ketika ini perang. Tidak salah ini perang Badar dan perang Uhud. Jadi babul nuzul sebab ayat ini gitu. Hei Muhammad, duduk awakmu sing mateni, ya termasuk kanca-kancamu iku mateni wong kafir, duduk awakmu. Tapi sing mateni aku, ya Gusti Allah. Iki maksudnya apa? Nah, kita harus betul-betul iki wis Al-Qur'an, ya. Iki Al-Qur'an ini betul-betul menjelaskan tentang hakikat bahwa rohani kita, hati kita, ainul basirah kita mandengo nang ngene Allah setiap kejadian. Maksudnya ini pelajaran. Ini jelas di Al-Qur'an. Sampai goleki di surat Al-Anfal ayat 17. Nah, ayat ini ngono artine. Jadi duduk awakmu Muhammad sing mateni iku aku. Bahkan awakmu ketika melempar batu, ya, melempar nang kene wong kafir, iku duduk awakmu sing melempar, ikulah aku sing melempar. Kan jelas. Nek kasat mata, ya, nek wong itu ndelok secara lahiriah, iki awak. Tapi dipandang dengan ainul basirah, pripat batin, utawi iman, utawi rasa, itu betul-betul hilang. Teko sifat manusia ada malah memandang itulah Allah sing melakukan segala sesuatu itu. Sebab Allah itu duwe rencana menang mau awakmu wong kafir dikalahno. Itu tujuan Allah. Jadi memang kabeh iki rencana Gusti Allah. Kabeh iki rencana Gusti Allah. Maka kita harus memandang kepada Allah. Lek memandang kepada Allah betul-betul itu kesasar jelas dulu. Iki maksudnya apa? Kita harus menghilangkan kekuatan awak dhewe. Iso pengakuan sing ngene awak dhewe iki harus betul-betul diilangi dididik. Malah setiap sesuatu yang mengajarkan tauhid, mengisahkan Gusti Allah, manunggalno Gusti Allah pandangan batin bisa menguasai pandangan tauhid, sehingga pandangan satu pandangan yaitu tauhid manunggalin Gusti Allah. Iku rata-rata, ya, iku napa? Iku sing membuat sebab musabab sesuatu yang dikeinginan sing menjadi keinginan yang menungso. Contoh nih di ini hadis ono sapa wong sing gelem maca la haula wala quwata illa billah 100 kali setiap hari ini, maca 100 setiap hari, bakal gak terkena fakir. Artinya gak keimarat. Berarti gak keimarat dikejogo. Nah, rata-rata iki sing dibutuhno menungso. Rata-rata sing kepingin menungso pasti nek ngene iku kalimat petunjuk tauhid. Rata-rata wis. Ono maneh Kanjeng Nabi dawuh nanggone Ibnu Qais, insyaallah niku nek betul salah. Ibnu Qais, awakmu gelem tak kandhani, tak tutupno. Napa Kanjeng Nabi? Dipurun Kanjeng Nabi, napa? Dik dunya iki ono harta karun. Ono napa? Harta simpanan. Tapi harta simpanan itu swarga. Swarga Kanjeng Nabi. Tapi ora dunya. Apa maksudnya? Ini kalimat la haula wala quwwata illa billah. Apa maksudnya? Nek sampai tergantung sampai milih mau coba apa
kepingin melakukan isine la haula jadi maksud ya mau tok ya tok la haula wala quwata illa billah semua akeh malah perintah sing akeh nek mau coba satu sekali tidak terkena fakir itu fadilah ini aja golek fadilah tapi maksud daripada la haula maksud itu harus menafikan ya kan lalu menafi diawali la haula lalu menafi apa nafi bahasa Arab cara gini dikosongno diilangno kabeh di jero atiku cuma Allah ini ngono Allah gak ono kekuatan tiada daya dan kekuatan minangka ditetepno siji illa bil la angin kelawan Allah kabeh laler miber iku illa billah sikosongno wis tutuk laler sing sakti tutuk masih pada duwe suwi awake dhewe itu suwi tangan iki laler ya duwe suwi cilik tapi sok miber iki kan memang iki kehendak Allah tutup polisi laler sakti itu nyamuk besok miber pesawat bisa miber tutup polisi kalau kesini iki nek dipandang hakikat dipandang ainul basirah dipandang iman nek cara syariat ya dengan kesini ini kadang-kadang ya Allah menghendaki ya bisa miber ono halanya ya jadi rata-rata apa sesuatu yang diinginkan manusia contohnya urusan bab rezeki bab kesuksesan rata-rata kalimatnya menunjukkan urusan tauhid berhubung kadang-kadang itu cuma kenal nek jowo itu ya kadang jowo itu gak yakin misalnya padahal itu rahasia Allah sing disampaikan oleh Kanjeng Nabi dikek nang umat rahasia itu ya, iku cara kasane bocoran sing hebat jane ya sopo nek kepingin ya kita tidak terkena fakir dikon maca la haula wala quwata illa billah 100 kali bahkan termasuk la haula niku nek terus Kanjeng Nabi termasuk apa bisa menolak 99 pintu kemudaratan. Nah, iki di luar ketentuan maksudnya itu sih harus ditulis begini apa buku catatannya menulis iki di luar niku tambahan iki tambahan dan Daud itu masuk tambahan nah jadi ini kita bahasa ilmu sembarakalan manfaat kajian ahli sikir bisa menambah ketakwaan keimanan rasuli hati dengan Allah Subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad rasulullah bin jalal bin jami'in ahwal wa abad. Wa takdirana jami'in hajat wa tudahhirna biha min jami'in sayyat. Wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tukabbiruna biha sallallahu bin jami'in khairat wa hayat wa ibadat al-iman. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Ilahi anta maqsudi wa hudakal mad'ud wa a'dina ma hakataka wa ma'rifataka. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار